pemirsa, sebelum kami membahas lebih jauh mengenai celah hukum KDRT ini, kita akan lihat bagaimana ulasan mengenai kasus ini berikut ini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terus meningkat di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan atau LBH APIK mencatat, tahun 2011 terjadi 9.206 kasus. Tahun 2012 menjadi 10.365 kasus dan meningkat di tahun 2013 menjadi 11.375 kasus. Korban KDRT yang umumnya perempuan ini seharusnya sudah mendapat perlindungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Namun undang-undang itu tidak serta-merta bisa melindungi kaum ibu karena sejumlah persoalan. Di antaranya keengganan melapor atau mencabut tuntutannya karena sudah rujuk dan memaafkan suami. Hakim Agung abaikan KUHP di kasus suami pukuli istri. Dengan alasan sudah memaafkan suami, Mahkamah Agung memvonis bebas kakek Sudarta dari ancaman 5 tahun penjara karena melakukan kekerasan kepada istrinya, Kamini. Mahkamah Agung beranggapan, secara normatif, pencabutan pengaduan tidak dapat dibenarkan karena telat lewat 3 bulan. Tapi dari berbagai aspek perkawinan lainnya, aspek sosiologis dan fisiologis kemanusiaan dan lain sebagainya dapat dibenarkan. Hal inilah yang membuat anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Mutia Hafid menyatakan bahwa putusan MA tersebut merupakan langkah mundur dalam memerangi KDRT. Namun Komisioner Komisi Yudisial Imam Ansori Saleh berpendapat lain. Ia menilai keputusan hakim sudah tepat karena tidak melihat dari pentingnya kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan. Keputusan Mahkamah Agung ini memang bisa membuat keluarga Sidarta dan Kamini bersatu kembali, karena keduanya sudah rujuk. Namun di sisi lain, bisa menjadi presiden buruk bahwa pelaku KDRT bisa lepas dari jeratan hukum jika mendapat maaf dari istri. Tim Liputan, Metro TV. Ya baik pemirsa, langsung saja kami mulai, tapi saya ingin perkenalkan dulu satu orang narasumber lagi yang sudah bergabung bersama kami di sini, Mbak Mutia Hafid. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, maaf terlambat sedikit. Tidak apa-apa, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar. Jadi saya akan bertanya dulu pertama ke Mbak Mutia. Mbak Mutia sempat mengungkapkan, menyatakan sikap mengenai putusan MA dalam kasus kakek Sudarta ini. Mengapa ada keberatan yang Anda ungkapkan ke media pada saat itu? Karena atas dasar kemarin yang saya baca di media, ya nanti mungkin bisa dijelaskan sama Mas Imam juga lebih lanjut, tapi pembebasan itu atas dasar maaf dari istri, begitu ya, setelah sekian lama melalui proses pengadilan baik itu negeri maupun tinggi. Nah pertanyaannya adalah apakah memang maaf ini, pertama begini, pemberian maaf dari istri dan hukum menurut saya adalah dua hal yang terpisah. Jadi ketika istri memberi maaf, belum tentu bahkan seharusnya hukum tetap berjalan. Yang kedua, apakah sudah dicek bahwa maaf ini tidak dibuat berdasarkan tekanan? Katanya memang sudah rukun, tapi ini perlu dipastikan. Nah, kalau di pengadilan agama saja ada namanya sidang-sidang mediasi, di mana pengadilan agama memastikan bahwa keduanya memang betul sudah rukun. Dalam hal ini, apakah berkas yang masuk ke Mahkamah Agung itu sudah dicek sedemikian rupa bahwa mereka betul-betul si istri ini tidak berdasarkan tekanan. Kedua, ini bisa menjadi jurisprudensi bahwa kedepannya dalam kasus-kasus yang sama, maka kepastian hukumnya ada di maaf seorang istri. Nah ini seperti memindahkan beban kepada perempuan-perempuan yang mengalami penganiayaan di rumahnya, bahwa kunci kebebasan suaminya ada di maaf dari mereka, sehingga mungkin dia akan mengalami tekanan psikis yang karena beban mental ya, kemudian juga belum lagi dari keluarga, dari lingkungan, bahkan tidak mustahil juga intimidasi supaya istrinya memberikan maaf agar di pengadilan suaminya bisa bebas. Iya, iya. Dan kemudian juga ada mengesampingkan pasal 75 KUHP begitu ya, yang menyatakan ada tenggat 3 bulan. Itu juga menjadi dasar keberatan Anda atau tidak? Saya lebih melihat dari aspek dampak sosial terhadap putusan ini. Kalau hukumnya mungkin itu bisa diperdebatkan, tapi dampak sosialnya adalah harus diingat oleh MA bahwa ada puluhan ribu begitu ya kasus KDRT di tanah air, dan biasanya terganjal di proses hukum. Jadi kita sendiri sekarang sedang mencoba mengedukasi perempuan-perempuan Indonesia bahwa kalau ada kekerasan di rumah tangga melapor. Karena sebagian besar tidak melapor karena ketakutan, karena merasa itu aib. Nah apalagi kalau ada
catatan seperti ini begitu, bahwa kalau ada maaf dari istri dibebaskan. Kami khawatir bahwa perempuan-perempuan istri nanti akan mendapatkan tekanan untuk memberikan kata maaf ke pengadilan agar suaminya bebas. Pak Imam, komentar Anda? Ya, saya kira dari perspektif perempuan memang seperti itu bisa kita pahami ya. Jadi melihat dari sisi yang lebih luas, tidak hanya pada korban, tapi dari perspektif lain. Dalam perkembangan hukum sekarang itu kan dikenal dengan restoratif justice ya, jadi bagaimana hukum jangan dilihat dari sisi pemidanaannya saja, tapi juga bagaimana agar kalau antara korban dan saksi kemudian dengan adanya kata maaf kemudian menjadi lebih baik, tidak menderita masing-masing, itu bisa juga dilakukan. Jadi hakim punya diskresi dari paham-paham yang legalistik formal gitu ya. Jadi kalau seperti model kalkulator yang begini, ini konvensional. Jadi sekarang paham seperti itu, tentu harus lihat konteksnya juga. Jadi sayangnya ini di kasasi itu kan judek juris ya, Bu Tumbu ya. Jadi sebetulnya dia nggak, dikatakan Mbak Mutia tadi kan nggak melihat langsung. Jadi dia hanya melihat berkas-berkasnya. Nah itu saya kira itu di memori kasasi barangkali itu tergambar, tapi tidak bisa dicek ya seperti apa. Tapi memang hakim bisa melakukan itu dari sisi hukum yang modern sekarang yang dianut banyak orang. Tapi jadi makanya dilihat bagaimana perspektifnya, apakah waktu si istri memberi maaf ya dikatakan tadi, apakah ada rekayasa, itu persoalannya. Memang ini yang nggak bisa dilihat oleh Mahkamah Agung karena nanti nggak memeriksa sendiri kan, jadi cuma lihat berkas-berkasnya. Nah, situlah saya kira tergantung bagaimana kondisinya. Jadi kalau memang maaf yang tulus dan memang menjadi lebih baik ya nggak ada masalah. Ibu Tumbu, adakah mekanisme kemudian untuk mengetahui apakah permintaan maaf ini karena tekanan atau lain sebagainya kemudian membuat putusan MA ini tidak berdasar dan justru akan memberikan tekanan tertentu kepada pihak perempuan atau istri? Ya, saya sebetulnya kalau merujuk tadi Mbak Hafiz juga, itu Mbak Mutia tadi, bahwa memang itu harus betul-betul dipahami betul bahwa itu maaf itu bukan rekayasa ataupun apa. Walaupun di dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di undang-undangnya itu ada celah, seperti di dalam pasal 4-nya kan semuanya bahwa pelaku harus dihukum, itu kemudian dilindungi korban. Tapi yang terakhir itu Bu Tirde itu mengatakan bahwa memelihara hubungan suami istri itu secara harmonis, dan sejahtera. Ya, itu bisa jadi celah. Tapi kalau ini sungguh-sungguh, itu bisa dilakukan restoratif justice system ya, melalui mediasi penal. Nah, tadi kalau di pengadilan agama, mediasi penal itu sudah tergambar di dalam bagian dari mediasi. Tetapi kalau di pengadilan negeri memang ada juga. Tapi ini sampai kasasi yang tadi Pak Imam mengatakan bahwa itu kan cuma yuris dan hanya dokumen-dokumen saja. Apakah ini betul-betul ada suatu pemaafan yang tidak direkayasa? Jadi kalau dari background ceritanya adalah sebenarnya terjadi kekerasan, kemudian dilaporkan pada Januari 2012, 6 bulan kemudian sudah rujuk begitu ya Bu ya. Lalu kemudian sang istri yang melaporkan kemudian mencabut, namun proses hukum berjalan di pengadilan negeri kemudian tidak dikabulkan, di pengadilan tinggi sebaliknya dikabulkan, kemudian pihak suami mengajukan kasasi. Nah, dari proses yang ada, Anda melihatnya ini adalah punya dasar yang tepat, yang kuat atau tidak untuk kemudian menarik gugatannya atau laporannya? Sebetulnya di dalam restoratif justice itu kan ini sistem peradilan pidananya itu pemulihan. Jadi mengurangi beban negara dalam sosial ekonomi, juga energi dari seluruh elemen penegak hukum, dan memulihkan keadaan yang semula. Tetapi kalau mediasi penal itu tidak tergambar, misalnya di kasasi itu tidak terlihat bahwa ini betul-betul dilakukan mediasi, terus kemudian kesepakatan untuk
baik kembali, dan kemudian juga bisa saja seorang hakim melakukan suatu diskresi bahwa orang ini karena perlakuannya yang nendang dan sebagainya yang saya dengar itu dilakukan suatu ikut rehabilitasi. Jadi kelihatan dari situ psikolog yang berperan, psikiater, psikolog yang berperan. Tapi tidak dilibatkan semua ya, karena memang di MA tidak dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya kenapa tidak, kan sebelumnya sudah ada pengadilan tinggi. Itu saja diteruskan daripada, karena di pengadilan tinggi bisa dilakukan hal seperti kalau MA kan hanya melihat berkas. Ini yang saya amat menyayangkan. Kita berhadapan sekarang dengan data dari dunia. 1 dari 3 perempuan rata-rata pernah mengalami pemukulan atau kekerasan. Kita juga berhadapan dengan 10 juta per tahun anak-anak yang melihat korban kekerasan orang tuanya juga menjadi korban psikologis gitu ya. Jadi jangan kemudian dilihat bahwa ini adalah masalah di ruang privat. Di Wina, di konvensi Wina, konvensi internasional di Wina dikatakan bahwa the private is political. Bahwa sesuatu yang private ketika itu punya dampak terhadap tidak hanya 1-2 orang tapi banyak orang, maka dia bisa menjadi ranah publik begitu, dan harus dianggap sebagai ranah publik karena dia bisa berdampak terhadap orang banyak. Jadi dalam kasus Ibu Kamini ini, putusannya itu jangan MA melihat ini hanya menyangkut kasus Ibu Kamini dan Pak Sudarta saja, tapi juga itu tadi yang saya katakan berapa puluh ribu korban kekerasan perempuan yang dianiaya di rumahnya sendiri, yang kemudian kasus hukumnya akan bergantung terhadap keputusan ini karena bisa dijadikan jurisprudensi. Ya, oke. Nah, itu juga akan berdampak buruk juga pada kasus-kasus lain. Bisa jadi melihat kasus yang sama ini putusannya juga serupa begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi apakah sebenarnya perlindungan yang cukup baik sudah ada, sudah diakomodasi dalam undang-undang penghapusan KDRT yang ada. Kita akan bahas lebih jauh, kita elaborasi setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan kembali. Kalau tadi disebut bahwa putusan MA ini terkait dengan aspek sosiologis, fisiologis, dan juga kemanfaatan. Saya ingin tanyakan langsung ke Pak Imam. Pak Imam, aspek kemanfaatan bisa dijabarkan, apakah ini ada indikatornya? Kemanfaatan untuk siapa? Ya tentu bagi korban dan pelaku ya, itu tuh dari sisi penegakan hukum secara umum, itu tujuan hukum kan itu kan ya, penegakan kepastian hukum, kemudian keadilan, kemanfaatan. Itu kalau bisa digabungkan bagus sekali, tapi memang jarang terjadi, juga datang aspeknya lebih berat kemana gitu. Tetapi kembali bahwa kalau kita tarik di luar KDRT ya, itu kan banyak juga kasus-kasus yang dari sisi keadilan masyarakat ini nggak layak untuk diadili, misalnya yang mencuri coklat, nenek, kemudian yang sandal jepit dan sebagainya. Itu memang sangat tepat dilakukan restoratif justice. Dalam konteks KDRT tentu harus saya lihat. Sayangnya yaitu kalau yang di pengadilan tinggi, pengadilan negeri itu kan istilahnya pengadilan agama tingkat 1, 2 itu kan namanya judek faksi ya, jadi fakta-faktanya tergambar. Sementara di MA itu selalu judek juris, kecuali memang ada juga dan MA bisa mengambil dengan mengadili sendiri bisa juga. Cuma jadi, dalam kasus ini kita nggak tahu persis seperti apa. Anda melihat kalau dari kasus ini secara spesifik, menurut Anda ini layak atau tidak dilakukan putusan seperti ini? Ya tentu tergantung keyakinan hakim ya, karena hakim kan walaupun dia mempelajari judek juris, tapi kalau mereka punya keyakinan betul-betul bahwa itu diyakinkan oleh memori kasasinya seperti apa. Kemudian ada pernyataan Anda di media sosial, di media online begitu ya, mohon dikoreksi jika saya salah. Anda menyatakan bahwa pernyataan dari Mbak Mutia ini sempit begitu karena melihatnya dari picik begitu ya. Nah, sempit begitu ya, bisa Anda klarifikasi soal karena ini bagaimana? Dia melihat dari sisi perempuan saja, jadi bukan penegak hukum keseluruhan. Jadi keberhasilan penegak hukum bukan hanya karena banyak orang yang dipidana, tapi justru dikatakan beban itu saya pernah dapat data angka beban negara untuk menanggung yang di penjara itu triliunan rupiah. Kadang-kadang justru di tempat pemidanaan jadi semacam ini ya, Academy of Criminal. Itu tuh yang dihindarkan, jangan sampai kemudian
kakeknya frustasi, kemudian itu kakek kemudian yang kalau yang lain masih muda, kemudian malah lebih buruk karena berkumpul dengan orang itu. Lebih baik kalau misalnya istrinya maafkan dan itu betul-betul, dan juga suaminya berkendak baik, kemudian anaknya tidak terlantar, dia saling bekerja menghidupi, itu yang tujuannya kalau yang benar seperti itu. Oke, Pak, tapi tidak adakah kekhawatiran lalu kemudian ini menjadi jurisprudensi, artinya ini menjadi angin segar bagi para pelaku KDRT yang lain? Tidakkah itu jadi pertimbangan MA, Pak? Jurisprudensi itu kan tidak hanya sekali dua kali, kalau putusan itu sudah berkali-kali dipakai, tentu makanya lihat konteksnya. Jadi tidak semua putusan MA jadi jurisprudensi. Kalau itu dinilai baik dan punya dampak yang bagus, itu diuji oleh waktu, tidak hanya begitu ada putusan kemudian besok jurisprudensi, tidak, tapi itu diuji waktu dan dipersoalkan masyarakat, didiskusikan apakah itu betul-betul. Nah, ini termasuk yang dipersoalkan kan, jadi tidak selalu jadi jurisprudensi, tergantung bagaimana hakimnya konsistensi ketika dia sejumlah putusan dihasilkan, itu juga jadi pertimbangan jurisprudensi. Jadi makanya sekarang jarang ada putusan MA-nya di jurisprudensi. Yang dulu yang hakim-hakimnya cukup arif dan bersih, itu biasa jadi. Tapi sekarang jadi tidak perlu khawatir, sejauh kemudian masyarakat juga kritis. Hakim-hakim juga sekarang kita harapkan yang tidak selalu mengacu jurisprudensi yang tidak bagus tadi. Yang banyak tanda tanya, menimbulkan kontroversi. Mbak Mutia, bagaimana tanggapan Anda? Pertama, kepastian hukum itu dilihat juga bagi siapa ya. Saya kurang setuju kalau dikatakan tadi bahwa kita melihat kepada korban dan pelaku. Saya rasa kita menjadi atau memilih menjadi negara hukum adalah kepastian hukum bagi semua orang di negara ini. Jadi jangan sampai kita hanya melihat kasus sekali lagi Kamini dan Pak Sudarta saja, tapi juga harus ada kepastian hukum bagi korban-korban KDRT di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 11.000 di tahun 2013 saja. Gitu. Yang kedua, apa tadi ya? Saya rasa itu, mungkin saya bicara yang lain lagi. Mengenai misalnya tadi dikatakan mungkin Ibu Tunggul nanti yang bisa lebih paham ya, tapi sepemahaman saya yang mengikuti studi-studi mengenai kekerasan dalam rumah tangga, itu rata-rata memang terjadi tidak hanya, jadi kalau sudah ada 2-3 kali kejadian maka itu berulang gitu. Dan kemudian perempuan terutama di Indonesia yang sifatnya atau kulturnya mengatakan bahwa perempuan atau istri yang baik adalah istri yang selalu memaafkan suami, maka ketika mereka 10 kali dianiaya, mereka 20 kali memaafkan. Jadi ini yang kita khawatir, karena juga jangan sampai kemudian ini berulang gitu. Kalau dibilang kemanfaatan, azas kemanfaatan tadi, manfaat bagi siapa? Karena kita tahu tadi saya katakan ada 10 juta anak yang menyaksikan orang tuanya mengalami KDRT per tahun, dan anak-anak yang melihat kekerasan dalam rumah tangga itu 2 kali lebih memungkinkan untuk melakukan hal yang sama dibandingkan anak-anak yang tidak melihat kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dampaknya bukan terhadap keluarga itu saja begitu, tapi society secara umum Indonesia ke depan begitu. Baik, Bu Tumbu, bagaimana komentar Anda bahwa ini jika putusan ini kemudian bisa berpotensi menimbulkan adanya presiden yang buruk ke depannya untuk kasus-kasus ke depannya? Bagaimana untuk menjaga ini, Bu? Ya sebetulnya setiap kasus itu berbeda. Jadi ini maksud saya dalam restoratif justice system ini, sebetulnya harus mendapatkan responsif dari masyarakat dan para pencinta keadilan. Tetapi ini kan kalau dilembagakan restoratif justice system dengan lewat mediasi, itu bisa terlihat syarat-syaratnya seperti apa. Syarat daripada restoratif justice system dengan mediasi penal itu disetujui oleh korban, dan kemudian pelaku mengambil tanggung jawab, ya. Kemudian juga di dalam hal ini masyarakat tentunya tahu bahwa ini terjadi pemahaman bahwa sudah terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan lagi. Nah, kadang-kadang kalau yang tadi dikatakan bahwa 10 kali kena kekerasan, dia 20 kali memaafkan. Saya pernah melihat di pengadilan negeri Stabat, itu hakimnya betul-betul arif. Dan dia melihat kesungguhan dari mereka berdua, tetapi hakim tetap menghukum. Jadi penghukumannya itu adalah percobaan. Dia tidak pidana, dia tidak menjalani penjara dan sebagainya.
Kalau mengulang baru ya, kalau dia melakukan itu dia akan masuk. Nah, itu cara yang baik juga. Tetapi kan itu harus seorang hakim yang walaupun punya diskresi seperti itu, tapi dia harus jeli sekali memandang apakah ini bisa menjadi lebih baik. Kalau ini it's okay, tapi kalau dalam kasasi yang tadi dikatakan juris itu tidak melihat fakta-faktanya, hanya melihat ini. Tapi kalau di dalam memorinya sudah misalnya dimasukkan, tetapi kan di dalam kasasi itu tidak melihat fakta-fakta, hanya juris saja. Nah itu nanti kalau tahu nggak bahwa ini sebetulnya sudah rukun dan memaafkan kembali, ini harus diperiksa lebih lanjut. Sorry. Silakan Bu. Baik, kita tapi akan bahas lebih lanjut lagi. Kita harus jeda, pemirsa. Bincang pagi akan segera kembali. Kami akan membahasnya sesaat lagi.